Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, di sini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 ya anak-anak. Nah, anak-anak kita baca dulu ya. Yuk kita baca dulu ini apa ini? Jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan jinak. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui ya bahwa jenis-jenis hewan itu bermacam-macam. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Nah, di dalam buku tema 7 kalian ini ada beberapa gambar ya. Di sini ada gambar ikan, ada gambar ular, ada gambar buaya, kupu-kupu, harimau dan ayam. Nah, di antara hewan-hewan ini tentunya ada yang hewan buas dan ada hewan jinak. Kalian harus bisa membedakan dulu hewan buas itu apa. Nah, kalau hewan buas itu biasanya tidak bisa dipelihara. Kalau hewan jinak itu bisa dipelihara anak-anak, bisa dipelihara oleh manusia. Nah, anak-anak kalian tentu bisa ya membedakan. Nah, misalnya nih ikan itu bisa dipelihara oleh manusia. Berarti ikan itu termasuk hewan jinak ya, termasuk hewan jinak. Kemudian kalau di sini ada ular. Nah, anak-anak, ular itu termasuk hewan apa? Hewan buas karena tidak bisa dipelihara. Selanjutnya ini ada buaya. Nah, kalau buaya itu termasuk jelas sekali ya, hewan buas. Kemudian kupu-kupu, kalau kupu-kupu jelas hewan jinak. Harimau hewan apa? Hewan buas. Kalau ayam itu hewan jinak. Nah, jadi anak-anak kalau ditulis di sini, nah kalian harus bisa membedakan ya. Jadi yang termasuk hewan buas dari gambar tadi itu adalah ular, buaya, kemudian ada harimau. Kalau hewan jinak itu ada ikan, kupu-kupu dan ayam. Sudah bisa membedakan ya anak-anak? Iya, pintar. Nah, sekarang selanjutnya di halaman berikutnya kita baca dulu ya. Nah, dibaca dulu ini. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Nah, jadi perlu anak-anak itu pahami ya anak-anak bahwa hewan buas ya, yang namanya buas itu tidak dipelihara oleh manusia. Nah, kalau hewan buas itu tidak dipelihara, ya kan? Kemudian hewan buas itu hidup di alam secara liar. Ya, jadi hewan buas itu hidup di alam secara liar. Kemudian hewan buas itu sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Tentu ya anak-anak, yang namanya hewan buas misalnya buaya, itu jika dipelihara manusia ya sangat berbahaya ya anak-anak. Harimau itu juga hewan buas, makanya itu sangat berbahaya ya anak-anak ya. Jangan mendekati hewan buas. Kemudian lagi, untuk memelihara hewan buas kita harus dilatih terlebih dahulu. Jadi anak-anak, kalau kita itu mau memelihara binatang buas tidak sembarangan, jadi kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, sekarang ini kita baca dulu ya. Tulislah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada temanmu. Contohnya, nah, kamu tinggal saat menulis satu ungkapan pemberitahuan. Kalau Bu Guru menulis hewan buas hidup di alam secara liar. Jadi anak-anak boleh memilih ungkapan pemberitahuan yang ada di sini. Nah, dari atas sampai bawah ini boleh kalian pilih salah satu. Nah, kalau Bu Guru pilih yang ini, hewan buas hidup di alam secara liar. Ini semua termasuk ungkapan pemberitahuan ya anak-anak. Jadi boleh anak-anak pilih yang mana yang menurut anak-anak itu
bisa untuk kalian tulis dulu gitu ya. Ini semua termasuk ungkapan pemberitahuan. Ya, ini bisa kalian tulis di sini. Nah, di sini ya, di kotak kosong ini kalian bisa mengisinya di sini. Seperti itu. Kita ke halaman berikutnya ya. Tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, anak-anak, nah di sini bisa kalian tulis apa? Kalimat pemberitahuan sesuai dengan bacaan tadi. Misalnya ini, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Nah, ini tadi juga terdapat di atas ini ya, di teks di atas ini. Nah, hewan buas apa tadi? Hewan buas, dibaca dulu lagi. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Ini dari sini loh. Nah, dari sini. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Ini semua boleh kalian tulis di kalimat yang kotak kosong tadi ya. Karena ini termasuk kalimat pemberitahuan. Kalau Bu Guru menulisnya seperti ini. Nah, nomor 2-nya jangan mendekat ke kandang harimau. 3, untuk memelihara hewan buas kita harus dilatih dahulu gitu ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini ya. Di sini ada buaya, jumlahnya itu 30 ekor. Buayanya ada 30. Kemudian di sini ada apa ini? Harimau. Harimaunya ada 15. Kemudian ada ular. Ularnya itu ada 42. Nah, ini anak-anak, kalian apakan? Nah, sekarang tadi kan ada ditulis ya, ada 30 ekor buaya. Ada 30 ekor buaya. Nah, di sini Bu Guru tulis. Bu Guru tulis di sini kalau buaya itu ada 30 ya. 15 ekor harimau dan 42 ekor ular. Untuk memudahkan anak-anak dalam mengurutkan mana yang paling banyak, mana yang paling banyak atau yang mana yang paling sedikit. Untuk memudahkan anak-anak dalam membedakan mana yang paling banyak atau mana yang paling sedikit, itu anak-anak buat seperti ini loh. Misalnya kamu tentukan dulu yang paling banyak yang mana, 42. 42 itu apa toh? Ular, berarti dikasih kode aja U. 42 ular. Kemudian apalagi 30 buaya. Nah kan, 30 B gitu buaya. Kemudian ada 15 harimau, berarti 15 H gini. Jadi ini ular, buaya, harimau. Ini urutan dari yang paling banyak ya anak-anak ya. Ular, buaya, harimau. Nah, sekarang pertanyaannya, hewan yang paling banyak adalah, jelas di sini ada ular karena di sini U ya, ular. Kemudian hewan yang paling sedikit apa? Yang paling sedikit di sini harimau, ditulis di sini harimau. Nah, anak-anak di soal ini ada yang salah tulisan ya. Harusnya ini bukan ular tapi buaya. Nah, titik-titik lebih banyak dari buaya. Nah, apa yang lebih banyak dari buaya? Nah, yang lebih banyak dari buaya tentu adalah ular. Karena ular itu jumlahnya 42. Jadi ini jawabannya ular. Kemudian ini titik-titik lebih sedikit dari buaya. Mana yang lebih sedikit dari buaya? Nah, mana yang lebih sedikit dari buaya? Kalian pilih. Nah, yang benar itu adalah harimau. Harimau itu lebih sedikit dari buaya. Jadi jawabannya adalah harimau. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah, ya udah lihat ini sayang. Nah, lihat ini. Ular, buaya, harimau, ditulis di sini. Ular, buaya, harimau. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini urutan hewan dari yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit yuk gampang. Dari bawah ini, harimau, buaya, ular, dibalik ya. Harimau, buaya, dan ular. Seperti itu ya. Kemudian kita baca, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42 ya kan. Karena ini tadi 30 ekor buaya itu lebih sedikit
dari 42. Berarti itu 30 itu kurang dari 42. Kalau lebih sedikit itu sama dengan kurang dari. Ingat ya, kalau lebih sedikit berarti kurang dari. Nah, kalau ini 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Kalau lebih banyak itu berarti dinyatakan sebagai lebih dari. Dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Jadi lebih banyak itu sama dengan lebih dari. Ya anak-anak ya. Kalau lebih sedikit itu kurang dari. Kemudian kalau lebih banyak itu artinya lebih dari. Gitu ya. Nah, sekarang kita jawab ini. Cobalah selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Ingat ya anak-anak, lebih itu berarti banyak. Nah, berarti lebih banyak itu berarti lebih dari. Kalau kurang dari itu lebih sedikit. Ya. Kalau sedikit jumlahnya itu kurang dari. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang ini 45 dibandingkan dengan 65. Bagaimana? 45 itu kurang dari, karena 45 itu lebih sedikit dari 65. Selanjutnya ini nomor 2. Nah, di sini 57 dengan 42. Ingat, kalau 57 ini lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti jawabannya adalah lebih dari, ya. Karena ini 57 itu lebih banyak dari 42. Kalau lebih banyak jawabannya adalah lebih dari, gitu ya. Selanjutnya ini 79. 79 dengan 89. 79 itu lebih sedikit kan dari 89. Berarti 79 kurang dari 89. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya ini. Di sini ada 99, di sini ada 100. Berarti anak-anak 99 itu kurang dari 100. Karena 99 ini lebih sedikit dibandingkan dengan 100. Selanjutnya nomor 5. Di sini ada 77 dengan 69. Perhatikan. Kalau 77 dengan 69 itu 77 itu berarti lebih banyak ya kan? Dengan 69 berarti 77 lebih dari 69. Nah, anak-anak, kalian tentu harus bisa ya membedakan mana yang kurang dari, mana yang lebih dari. Kemudian kegiatan bersama orang tuamu, yaitu orang tua membantu siswa mengenal berbagai hewan buas dan jinak yang ada di sekitar rumah. Nanti anak-anak coba tebak-tebakan sama orang tua. Misalnya mana yang hewan buas, misalnya buaya gitu ya, ular, singa, harimau, banyak sekali anak-anak ya. Coba kalian boleh tebak-tebakan dengan orang tua di rumah. Kemudian mana yang hewan jinak? Hewan jinak itu contohnya adalah ayam, kelinci, sapi, burung, pokoknya yang bisa dipelihara. Seperti itulah anak-anak. Jadi kalian bisa membedakan ya. Nah, itu tadi anak-anak video pembelajaran dari Bu Guru tentang tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ke-5. Semoga video ini bermanfaat ya anak-anak. Bu Guru selalu mendoakan semoga anak-anak kelas 1 ini menjadi anak yang soleh dan solehah, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Cukup sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.